Tim kampanye Anies Baswedan nampaknya bikin blunder. Di tanah Papua, Anies disambut dan didukung sebuah komunitas Kristen bernama Alpha Omega. Anies bahkan diangkat anak oleh pimpinan Alpha Omega dan diberi nama Yohanes. Nama Yohanes merujuk kepada Yohanes Sang Pembaptis. Kalau dalam Islam disebut Nabi Yahya alaihi salam. Dalam tradisi Katolik, nama Yohanes juga dipakai sebagai nama baptis. Pada April tahun lalu, Alpha Omega dibubarkan oleh polisi karena dianggap mengajarkan aliran sesat. Menurut informasi, Alpha Omega melegalkan persetubuhan di lokasi tempat ibadah tersebut. Di lokasi itu dibangun pondok-pondok yang diduga dipakai untuk melakukan persetubuhan dengan lawan jenis. Soal Anies nambah nama Yohanes dan ikut merayakan Natal. Waduh, kira-kira apa ya komentarnya Abdul Somad kalau mendengar Anies sudah dapat nama Yohanes ini? Apakah juga akan ikut arus politik? Jin kafir itulah yang mengajak. Dipanggilin, haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan orang Islam. Pembubaran tim 2 Alpha Omega itu dikabarkan terjadi pada April tahun lalu. Markas Alpha Omega sampai digeruduk polisi Supiori. Lalu ada kegiatan malam hari, yakni naik ke atas bukit secara berpasang-pasangan tanpa busana. Sesampainya di atas bukit, mereka diperbolehkan melakukan hubungan layaknya suami istri hingga pagi hari. Kalau Anies sampai segininya dia pura-pura toleran, sampai segininya dia mentolerankan diri, nature-nya Anies itu memang nggak seperti itu. Betapa besar banget nafsunya Anies, apalagi yang disebut sebagai syahwat politiknya demi jadi presiden. Tapi kalau benar mereka melakukan peribadatan yang mengizinkan perilaku seks terbuka semacam itu, Alpha Omega jelas bermasalah. Lantas kenapa Anies berkunjung ke tanah Papua untuk menemui mereka? Dia sedang diajak jin kafir, berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Wes wayahe, Anies menghentikan merayu masyarakat dengan segala cara itu karena rakyat tahu kompetensinya hanya sekedar tata kata tanpa hasil nyata, dan itu nggak sepadan dengan kerusakan sosial yang disebabkan pola tingkahnya dulu. Jin kafir sedang masuk, karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kalau mereka melihat Pak Jokowi masuk gereja atau siapapun yang tidak mereka sukai, langsung mereka teriak-teriak, kafir, murtad, sesat. Tapi kalau Anies yang masuk gereja, Anies Baswedan dapat nama Yohanes dari pemuka agama di Papua, politisi PDIP. Semoga jadi Presiden RI pertama non-Muslim. Sebuah video singkat yang memperlihatkan Anies Baswedan diberi nama Yohanes oleh pemuka agama di Papua ramai jadi sorotan. Dalam video singkat yang salah satunya diunggah oleh akun Twitter komunitas Katolik garis lucu, Anies Baswedan yang datang di depan sebuah rumah doa di Papua disambut oleh seorang pemuka agama setempat. Ia kemudian dikalungkan sebuah noken, lalu sang pemuka agama itu memberikan nama Yohanes kepada Anies Baswedan. Anak kami Anies datang di rumah Tuhan dengan nama Yohanes, ucap sang pemuka agama di hadapan Anies Baswedan yang disambut ucapan amin oleh orang di sekitarnya dan disertai tepuk tangan. Penyematan nama Yohanes untuk Anies itu pun menjadi sorotan banyak pihak, termasuk salah satunya politisi PDIP Ruhut Sitompul. Dalam kicauannya, Ruhut menuliskan secara tak langsung menanggapi adanya penyematan nama Yohanes itu. Bapak Yohanes AB semoga menjadi Presiden RI yang pertama yang non-Muslim, paten merdeka, ciknya. Selain Ruhut ada pula pegiat media sosial Mas Jo Prey yang juga mengomentari soal penyematan nama Yohanes kepada Anies Baswedan. Selamat dengan nama baru yang sekarang melekat di Bapak. Gimana rasanya Pak jadi minoritas? Ucapnya seperti dikutip dari channel YouTube Cokro TV. Ia menduga pendukung Anies Baswedan kelabakan terhadap hal tersebut, kendati di media sosial para pendukung tampak senyap. Memang heboh di dunia maya, pendukung Anies aja yang senyap. Mungkin juga kelabakan terutama pendukung jalur Pertamburan, ujar Mas Jo.